Oke, karena udah 12.40, kita mulai dulu aja. Aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk hari ini kita praktikumnya online ya, sekali-sekali. Materinya juga nggak beda jauh kayak minggu kemarin. Masih sama-sama soket programming, cuman yang sekarang kita ngebahasnya tentang web server. Jadi nanti kita ngebuat codingan untuk web server sama kliennya. Untuk absen mungkin di akhir aja ya, nunggu Joshua juga. Yang mau ikut coding bisa disiapin dulu VS Code-nya. Mana ya? Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi web server. Ya kayak tadi yang aku bilang, ini sama aja kita ngoding-ngoding juga kayak minggu kemarin. Kalau kemarin kan kita ngodingnya itu cuma ngebuat soketnya aja. Kalau ini kita sama server-servernya sekalian. Sebelumnya web server itu sebuah server yang menangani web service atau yang menyimpan, mengelola, sama mengirimkan situs web. Nah, web service itu untuk komunikasinya kita menggunakan API. Jadi nanti di codingannya kita mengimplementasikan penggunaan API juga untuk menangani HTTP request. Terus untuk API method kan ada beberapa ya, ada get, post, put, patch, sama delete. Yang kita pakai di hari ini cuma method get doang. Soalnya kita cuma mengambil sebuah website HTML dari web server, terus nanti ditampilin di klien. Seperti itu. Tadi Joshua udah join. Terus di modul ini juga web servernya dibagi jadi dua jenis, yang multi threading sama single threading. Jadi kalau yang single thread dia cuma bisa menangani satu koneksi klien doang. Jadi kalau misal ada klien yang masuk lagi, nanti dia harus menunggu masuk antrian gitulah bahasanya. Sedangkan kalau yang multi threading, nanti satu server bisa menangani misal 5 koneksi sekaligus. Jadi nggak harus nunggu antrian gitu. Mungkin langsung ke codingannya aja. Sebenarnya di sini udah buat, cuman kita buat baru aja. Oke, yang pertama kita perlu buat si web servernya. Makanya Python kayak kemarin. Oke, yang pertama kita import dulu library socket. Terus kita import functionnya from socket import all. Habis itu kita setting parameter untuk si server. Parameternya itu ada IP, terus ada port, server port, sama buffer size. Kalau IP berarti kita menentukan si servernya ini berjalan di IP berapa. Karena ini buat contoh, pertama masukin misal localhost 127.0.0.1. Terus portnya juga bebas, aku contohnya 6789. Terus buffer size ini jumlah data yang bisa diterima sama si server atau yang diterima dan dikirim sama si server. Kalau yang di socket programming kemarin itu sama kayak Recv.
Sini misal 4096. Berarti 4 mega maksimal. Terus kita buat soketnya. Server soket kecil deh. Server soket sama dengan soket AFINet. Berarti kita pakai IPv4 sama untuk protokol protokol transportnya pakainya TCP Sockstream. Maaf Kak, mungkin tampilan visual code-nya bisa ditampilkan Kak. Soalnya ini cuma nampilin modul. Oh, belum nampil ya? Sorry. Nah, ini udah kelihatan belum? Sudah Kak. Oke. Nah, tadi ini. Oke, ulang ya. Jadi, yang pertama ini kita import library soketnya. Terus yang kedua, baris 2 ini kita ngimport functionnya. Terus baris 4, 5, 6 kita setting parameter buat si server. Ada IP, port, sama buffer size. Yang IP berarti kita ngejalanin servernya di localhost. Terus yang port kita ngejalanin server di port 6789. Terus buffer size ini ukuran data yang bisa dikirim dan diterima sama si server. Di sini settingnya 4096 berarti maksimal 4 MB. Terus yang ke-8 di sini kita buat soketnya, server soket. Parameternya AFINet berarti di IPv4, terus protokol transportnya pakainya TCP, berarti Sockstream. Terus kita lakukan proses binding atau kita ikat, bahasanya ikat si server IP sama si portnya ke si soket. Server soket bin, server IP sama server port. Habis itu listen, server socket.listen 1. Nah, perbedaan server yang single thread sama multi thread itu lihatnya dari ininya, listennya. Kalau misalnya 1 berarti dia single thread. Kalau contoh misal 5 berarti dia multi thread gitu. Terus kita tampilin teks bahwa dia udah berjalan. Server IP, server port. Print waiting for connection. Oke, kalau udah kita buat perulangannya yang infinite, jadi si servernya bakal jalan terus kalau nggak kita tutup. Nah, karena ini kita pakainya TCP, berarti kita perlu buat connection socket. Connection socket ADDR sama dengan server socket dot accept. Terus setelah dibuat connection socket, berarti kita alihkan koneksinya ke si server socket. Kita buat teks dulu. Server connection from ADDR. Oke, teks yang ini berarti menandakan si connection socket ini menerima koneksi dari si kliennya, si address klien gitu.
Terus kita buat blok try and catch. Kita buat variabel yang menyimpan request dari klien. Message sama dengan connection socket v buffer size .decode. Nah, di sini berarti koneksi dari klien kan nanti dia nge-request atau mengirimkan HTTP request ke server. Nah, si requestnya itu disimpan di dalam variable message tapi di decode dulu karena yang dikirimkan itu kan dalam bentuk byte. Berarti kita decode biar berubah jadi string. Terus setelah decode kita cek si requestnya itu valid atau enggak. If not message or len message split kurang dari 2, maka print warning receive empty or malformed HTTP request. Terus close, continue. Oke, untuk baris yang ini kan nanti dia mengirimkan HTTP request. Bentukan requestnya itu contoh kayak gini, get ini file HTML terus HTTP 1x1. Nah, kalau misalnya si requestnya ini kurang dari 2, maksudnya nggak ada bagian get sama nggak ada bagian file HTML yang di request, berarti kan masuknya itu request yang error ya, dia nggak meminta apa-apa, cuma ngirim request. Kalau kayak gitu kita langsung tutup si connection socketnya. Terus lanjut ke blok berikutnya. Di sini kita print si request message-nya, print message. Terus kalau melewati blok ini kan berarti tandanya si request-nya itu benar atau format request-nya itu benar. Kalau benar berarti dia meminta si web server untuk mengirimkan website yang di request. Berarti kita harus ngambil dulu webnya, message split 1 terus fopen file name 1 r encoding tf min 8. Tadi ada yang join. Oke. Terus output data f.read. Oke, untuk baris yang ini itu fungsinya untuk mengambil nama file dari baris pertama request HTTP. Berarti kan di sini ya, baris pertama itu yang ini file HTML, berarti kita mengambil file yang namanya adalah ini file HTML. Terus baris yang bawahnya di sini kita ngebuka
file yang diminta dalam mode R. Mode R itu maksudnya cuma read dengan format UTF-8. Terus yang bawah ini membaca seluruh isi file teks dan menyimpannya ke dalam variabel output data. Terus kalau udah berhasil dibaca file yang dia request, kita kirim ke klien. Connection socket, send. Nah, kirimnya itu harus dalam bentuk HTTP juga. Dalam format HTTP respond berarti. HTTP 1.1 disesuaikan juga untuk kodenya 200. Oke, berarti kan file yang diminta itu ada, berarti oke, lancar. Terus kalau misalnya file yang nggak ada, berarti kita kirimnya 404 not found dan seterusnya gitu. /l/n titik encode. Terus connection socket send lagi. Content type text HTML titik encode. Terus lagi connection socket send /r/n titik encode. Nah, 3 baris ini adalah header HTTP yang dikirim ke klien. Ini udah sesuai standar headernya kayak begini. Terus setelah mengirim headernya, kita kirim filenya. For i in range learn output data connection socket send output data i encode. Terus connection socket send encode. Nah, kita kirim si file yang di request itu dalam bentuk, kalau di sini kita pakainya array ya. Jadi yang dikirim itu nanti per karakter. Makanya di sini pakainya array. Jadi per karakter yang tadinya string kita encode atau kita ubah ke dalam byte, baru dikirim ke klien. Habis dikirim, kita close connection socket close. Oke. Terus karena ini blok try and catch, berarti kita buat accept. Echo error connection socket send. Nah, kalau misalnya error kan berarti file yang dia request nggak ada di server. Berarti kita kirim kode 404 not found. Not found /r/n encode connection socket send content type text HTML encode connection socket send /r/n titik encode.
Oke, terus setelah mengirim headernya, kita buat halaman errornya, error message. Aduh, error message sama dengan kita buat dalam format HTML. Itu 404 found. Head lagi satu empat satu, tutup badinya. Ulang tutup body, terus kita buat teks requested file was not found on this server. Tutup, tutup, tutup. Oke, kalau udah kita kirim error message-nya, connection socket dot send error message and hot, terus di close. Oke, untuk servernya kayak gini, ada yang merah. Oh, ini. Oke, kalau udah buat servernya, kita buat kliennya. Buat file baru lagi, namanya client.py. Terus sama kayak tadi, import dulu. Langsung deh from socket import all. Terus kita buat parameter untuk server yang mau kita hubungi, server name, karena tadi kita buatnya di localhost berarti disamain 27001. Terus server portnya juga 789. Terus kita buat soketnya, client socket sama dengan socket AFINet, disamakan kayak si server. Socket stream, kita tampilin teks dulu, if mencoba koneksi ke server name, server port. Terus kita koneksikan si klien sama si server, client socket dot connect ke server name sama server port. Oke,
Oke, terus kita tampilin teks konfirmasi. Oke, kalau udah kita buat variabel untuk menyimpan request filenya yang mau kita request. Input file add. Contohnya nanti requestnya itu pakai garis miring dulu, misal index.html. Terus kita buat pesan HTTP requestnya, request message sama dengan get file path http 1.1/r/n host server name connection close /r/n 2 kali. Oke, kalau udah kita tampilin requestnya, request message. Terus kita kirim requestnya ke server, client socket.send request message encode. Oke, terus nanti kan si server bakal ngirim dalam bentuk byte. Kita tampung dulu responnya. Respon sama dengan byte. Terus while true data sama dengan client socket.write v 4096 if not data break response plus minus data. Oke, terus kita cetak respon dari si server, print from server response.decode errors replace. Kalau udah kita tutup si soketnya, close. Ini merah pakai S. Oke, kalau udah kita perlu siapin satu file HTML buat di request. Di sini aku pakai yang lama, langsung aja. Nama HTML-nya contoh web HTML. Terus untuk runningnya bisa lewat terminal di VS Code atau pakai CMD. Biar gampang aku pakai CMD aja. Siapin 2 CMD. Yang kita run pertama itu si servernya dulu. py web server.py. Nah, kalau udah running baru kita jalanin si client. py client.py. Nah, di sini dia mencoba koneksi. Di sini si server ACC koneksinya, terus nampilin koneksi berhasil. Baru kita
masukin file yang mau kita request. Tadi nama filenya itu contoh web HTML / contoh web HTML. Nah, nanti responnya itu adalah isi file HTML-nya. Atau untuk kliennya bisa juga kita pakai web browser. Tinggal masukin aja IP servernya 127.0.0.1, portnya tadi 6789 / nama file HTML-nya. Tadi namanya contoh web HTML. Nah, nanti outputnya kayak gini. Kalau tampilannya udah gini berarti web server yang dibuat udah jalan. Oh, belum ini ya, share screen. Semua aja deh, seluruh layar. Oke, ulang lagi. Tutup dulu. Nah, kalau codingannya tadi udah, kita runningnya bisa lewat terminal yang di VS Code atau lewat command prompt. Di sini biar gampang lewat CMD aja. Kita siapin 2. Kelihatan kan ya? Oke, kelihatan. Pertama jalanin si servernya dulu, web server.py. Terus baru jalanin kliennya. Nah, urutannya itu kan server running dulu nih. Terus si klien mencoba koneksi ke server. Terus koneksi di server udah masuk, baru di kliennya nampilin teks koneksi berhasil. Terus kalau udah, kita masukin nama file HTML yang mau kita request. Tadi nama filenya contoh web HTML. Nah, nanti requestnya yang diterima oleh klien adalah file HTML-nya, source code HTML-nya. Terus bisa juga kliennya kita pakai web browser. Karena ini servernya masih jalan, kita langsung aja ke browser. Caranya itu masukin IP servernya /2 port server 6789 / nama website yang mau kita request. Tadi contoh web HTML. Enter. Nanti tampilannya kayak gini. Kalau udah muncul begini berarti codingan di server sama di kliennya udah benar. Terus bisa dicek juga di command prompt si server, nanti muncul request dari browser. Di sini Mozilla. Get-nya atau HTTP request-nya itu yang ini, get / contoh web HTML HTTP 1.1. Seperti itu. Ini untuk yang server single threading. Terus kalau misalnya yang multi threading, source code-nya beda lagi. Kita buat lagi satu file lagi, web server multi thread. Oke, yang pertama import socket, from socket import all. Terus kita butuh satu library lagi namanya threading. Oke. Terus kita setting parameter untuk servernya. Server IP sama dengan localhost disamain. Terus server port sama dengan samain biar gampang, sama buffer size-nya juga sama. Size berapa tadi? 4 MB.
Oke, kalau udah kita buat server soket. Sama dengan soket AFINet sockstream. Terus kita binding dulu. Bin server IP, server port, terus server socket listener. Nah, perbedaannya web server yang multi thread sama single thread kan tadi lihatnya dari listennya ya. Kalau listen 5 begini berarti dia bisa menerima koneksi sampai 5 koneksi sekaligus. Seperti itu. Kalau yang single thread nanti intinya 1 bukan 5. Terus kita tampilin teks konfirmasi server, samain aja deh ngambil. Terus kita sebelum melakukan connection socket, membuat connection socket untuk nyambung ke klien, kita buat sebuah function dulu untuk menangani logika multithreadnya. Sini contoh nama functionnya handle client. Terus parameternya karena ini makanya TCP, berarti parameternya si soketnya, connection socket. Terus buat block try and catch, message sama dengan connection socket .v buffer size .decode. Terus lakukan pengecekan juga kayak tadi, apakah si HTTP requestnya itu valid atau enggak. Tapi karena ini function, kita nggak bisa pakai continue, makanya return. Kalau udah kita print message-nya atau si request-nya. Terus kita ngambil file yang di request, disamain aja. File name, message split, f open file name r encoding UTF-8, terus f read. Oke, kalau udah kita kirim HTTP request headernya sama kayak yang tadi, kopas aja connection socket send. Oke, content type nya, terus file name nya, salah, sebentar, HTTP 11 terus. Oke, content type file name, ininya salah. File name /r/n.encode. Terus penutup send /r/n.encode. Oke, kalau udah kita kirim file yang di request dalam bentuk array tadi, satu-satu per karakter. For in range length output data, connection socket send output data encode, connection socket tutup,
terus close. Oke, terus kita buat blok accept-nya. Ini untuk mengirim yang 404 not found. Samain aja. Bisa socket send 404 not found, content type text HTML, terus tutup, terus error message-nya. Oke. Terus close. Terus kalau udah di blok main-nya, baru kita buat si connection socket-nya. While true connection socket ADR sama dengan server socket .accept, terus tampilin teks konfirmasi F connection from ADDR. Terus kita buat objek thread-nya, client thread 3D thread, targetnya si function yang dibuat, handle client, argumennya si connection socket. Terus kita start client thread dot start. Oke, nggak ada yang error, sip. Terus kita jalaninnya sama kayak tadi aja, pakai command prompt. Karena ini multi threading, di sini aku contohinnya langsung 5 klien sekaligus. Berarti 3 klien dari command prompt sama 2 klien dari browser. Disiapkan dulu. 1 2 3, satu lagi 4. Terus untuk browsernya disiapin dulu. 1 Firefox, 1 Chrome. Oke. Masih jalan, takut tahu-tahu nge-stuck. Terus kalau udah, kita jalanin dulu si web server multi-thread-nya. py web server multi-thread. Nah, ini udah jalan, baru kita jalanin klien-kliennya. Untuk klien yang di command prompt nanti dijalaninnya barengan. Klien ini harus cepat. 1 2 3. Nah, baru ini request apa ini salah? Oh, typo. Nah, di sini udah kelihatan ada 3 koneksi masuk sekaligus. Terus baru kita masukin file HTML yang mau kita request. Samain kayak tadi. Contoh web.html /contoh web.html sama /contoh web.html.
jalan kan, jalan. Nah, ini baru kita run 1 2 3. Nah, nanti kan tiga-tiganya muncul nih. Cuman kalau kita lihat dari history di di apa namanya? Terminal si server, di sini tadi kan koneksinya sama-sama masuk tiga-tiganya. Terus ketika di respon langsung ditutup tiga-tiganya. Terus contoh kalau kliennya browser jalaninnya sama kayak tadi 127.0.1, portnya 6789 slash file HTML-nya. Di ini juga sama. Terus jalanin. Nah, nanti dua-duanya bakal langsung muncul. Kalau misalnya yang single thread harus ngantri dulu. Misal di sini prosesnya belum selesai. Nanti yang di klien satunya bakal loading doang, nggak langsung muncul gitu. Ini langsung muncul dua-duanya, berarti multi threadnya berhasil. Ini bisa dilihat dari history di terminal si server. Terus kalau misalnya file yang kita request itu nggak ada, biar munculin 404 not found, berarti tinggal ubah aja si website yang mau kita request. Karena tadi cuma menyimpan satu HTML, berarti kita contoh masukin asal. Contoh gini lah, asal aja HTML. Nah, nanti yang muncul bakal begini, 404 not found. Terus bisa dilihat di history servernya, mana ya? Nah, di sini kan kita requestnya get asal aja HTML, terus responnya kan tadi 404 not found ya. Yang ini cuma menerima requestnya doang berarti. Oh, berarti langsung di sini. Melihatnya di sininya. Kalau kalian nanti mau lihat traffic aslinya bisa pakai di Wireshark. Cuman di sini nggak dicontohin. Terus contoh nih, aku mau ngebuka di HP. Di HP itu bisa-bisa aja, asal koneksi yang kita pakai itu sama. Di sini kan aku pakainya WiFi ya. Tutup dulu deh. Contoh dari awal. Bentar, aku ngambil kabel data. Aduh. Berarti nyalain screen copy dulu. Debugging USB. Oke. Terus jalanin share capai. Jalan nggak? Oh, bisa. Oke, kalau mau kita jalanin di HP, ini muncul kan ya share screen-nya? Oh, muncul. Oke, kalau mau jalanin di HP, berarti kita ubah dulu si parameter servernya. Disamain sama IP laptopnya. Cek dulu IP ku berapa. Config, nah IP-nya 140. Berarti kita ubah dulu 140. Oke, kalau udah kita jalanin si servernya. Web server multithread
Nah, kalau udah jalan di HP bisa buka browser, terus masukin IP si server. Karena tadi IP-nya udah diganti jadi 192.168.140, portnya slash nama file yang mau kita request. Contoh web.html. Nah, nanti juga muncul di sini. Nanti di history servernya juga muncul. Di sini get-nya, HTTP request-nya, file HTML-nya, terus user agennya itu mobile. Sini mobile. Seperti itu. Tapi balik lagi, ini kalau mau jalanin di HP harus si laptop sama si HP itu nyambung ke jaringan yang sama, bisa wifi atau hotspot seperti itu. Oke, mungkin materinya itu aja sih. Mana tadi? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau misalnya nggak ada, untuk soal latihannya nanti menyusul, paling ya kurang lebih sama kayak minggu kemarin, cuman ngasih komen sama tutorial ngeran kayak gimana sama pertanyaan. Terus absen tadi Jos udah absen belum Jos? Woi Jos, parah di ninja cok. Permisi Kak, boleh minta source code-nya mungkin yang udah di. Iya, nanti aku kirim di grup. Oke Kak, terima kasih. Oke. Udah absen manual dah, Joshua di ninja cok parah. Oh ini udah ding. Sekarang week 9 kan? Iya. Nova Labib ada? Gak ada. Kak Hanif hadir Kak. Hanif ini udah. Yang belum itu Nova Labib sama Arkan. Arkan ada nggak? Gak ada. Arkan tadi sakit Kak. Oh sakit. Oke. Habis teori langsung mulai pusing itu. Oke, berarti cuman Nova Labib ya yang alpha. Yaudah ini aja. Oke, untuk praktikum hari ini mungkin sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.